Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in itu adab menuntut ilmu itu adalah mendatangi tempat ilmu itu diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal astaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat serta segenap mustami Masjid At-Taqwa Uringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak syukur kita, terlebih memasuki bulan Rajab ini, sebisa mungkin semua aktivitas kita benar-benar kita sandarkan, kita nisbahkan ke niat ibadah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, atas segala kenikmatan, baik yang zahirnya itu kita harapkan menyenangkan, kebaikan-kebaikan, baik sesuatu yang menimpa kita yang tidak kita inginkan, yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, itu karena pasti Allah memiliki maksud yang baik, sehingga itu kebaikan dari Allah bisa bermakna nikmat juga, dan itu kita syukuri. Rasa syukur yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, bil lisan, bil jawari, dengan hati, dengan ucapan, dengan perilaku panca indera kita ini, anggota badan kita ini, kita berikhtisab mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama kita tertunaikan kewajiban kita, bahwasanya bersyukur adalah merupakan perintah Allah, perintah yang bernilai wajib karena disertai dengan ancaman apabila kita tidak menunaikannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harapan yang kita rasakan, yang kita hadirkan di dalam bersyukur, di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dalam aktivitas atau dalam amaliyah bersyukur itu, kita berharap pahala. Ihtisab, kita berharap pahala. Karena setiap sesuatu kebaikan yang kita niatkan untuk memperoleh karunia Allah Subhanahu wa taala,
yang kita niatkan seikhlas itu dan kita mengharap pahala atau mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan satu nilai tambah. La azidannakum tadi itu maknanya setiap kebaikan yang kita tunaikan, maka tidak saja Allah memberikan pahala, tetapi juga Allah akan membuka jalan peluang kita untuk berbuat kebaikan yang lebih lanjut, yang lebih banyak, insya Allah ta'ala. Demikian. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau. Tidak saja jasa beliau di dunia kita ditunjukkan dalam pensyariatan yang lurus, yang benar ini, yang menjamin keselamatan kita di dunia tentu, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga akan membackup kita kelak atas izin Allah di akhirat dengan syafaat-syafaatnya untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau, hamba-hamba Allah yang berhak, yang dipantaskan oleh Allah mendapat syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid At-Taqwa Waringin Anam rahimani wa rahimakumullah. Kita berhati-hati di dalam setiap amalan kita, terutama amalan ritual ibadah. Bulan Rajab adalah bulan menanam, di mana kita memperbanyak amal soleh, amal ritual ibadah mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Karena kita perbanyak tanaman kita di bulan ini, nanti di bulan Sya'ban kita menyiram, kita merawat tanaman itu, kita menyiang, pupuk, memberikan yang anti warang namanya apa Pak Saleh? Anti insektisida, ya, antibiotik. Kalau antibiotik lain itu ya, dengan harapan nanti kelak mudah-mudahan di bulan Ramadan kita masih dipertemukan dengan bulan yang 2-3 bulan lagi, itu adalah saat-saat memanen. Mudah-mudahan kita perbanyak sebagaimana para ulama memaknai aktivitas dirinya itu, ini atahsabu min qaumi kama atahsabu min naumi. Kebalik, ini atahsabu min naumi kama atahsabu min qaumi. Sesungguhnya aku berharap pahala atas tidurku seperti halnya aku berharap pahala atas qiyamku, qiyam, sholat malam, sholat tahajud. Sedemikian dahsyatnya keterikatan hati para ulama itu. Dari kegiatan tidur saja diniatkan sedemikian rupa, diniatkan karena memperoleh wajah Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan berharap dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang qiyamul lail. Seperti itu. Ini sekedar tidur, apalagi kita berangkat ke masjid, apalagi kita bermaisah di ladang, di laut, di pasar, di kantor, dimanapun. Ketika kita niatkan benar-benar, yang pertama ikhlas karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terjadi. Maka 24 jam kita, terutama dalam momentum bulan Rajab ini, bisa kita isi sepenuhnya, setiap detiknya tidak luput dari aktivitas ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di hadis diingatkan kemarin oleh Takmir, hadis yang ke-19 kitab Riyadhus Shalihin yang disusun, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelah kita pertemuan yang lalu merangkai hadis yang ke-17, ke-16, 17 dan 18, ini menyatakan bahwasanya jalan pertaubatan itu merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang kita di dunia, dan juga bisa termaknai sebagai pertengahan dari rute perjalanan kita, dan juga bisa kita maknai sebagai akhir dari sebuah perjalanan kita.
pertaubatan atau kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala itu artinya seseorang yang sudah pernah keluar dari jalur. Maka taba yatubu taubatan itu bermakna kembali. Kalau belum keluar dari jalur, maka tidak bisa dikatakan kembali karena masih berada di ruang lingkup jalur yang benar. Maka ketika kapan sehingga pertaubatan itu layak atau harus dilaksanakan? Ya ketika kita lahir di dunia, ketika kita sudah mukallaf, ketika kita sudah usia mumayyiz, sudah terbebani hukum syara di sana. Karena pada dasarnya jiwa itu, manusia itu pada dasarnya khata. Kullu ibnu Adam khata. Jadi setiap anak Adam itu pada dasarnya berdosa. Maka ketika kita membahas bab 3 di dalam kitab Ar-Riyadhus Shalihin ini, kita senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan batas pertaubatan itu dalam pertemuan yang lalu sudah kita urai panjang lebar. Ada batas jangka pendek dan ada batas jangka panjang. Jangka pendeknya adalah kematian masing-masing kita. Nah, ketika nafas sudah berada di kerongkongan, disitulah batas pertaubatan setiap manusia, yugorgir. Apabila nafas atau nyawa sudah berada di kerongkongan. Adapun batas jangka panjang adalah apabila matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya. Arah tenggelamnya yang selama ini kita tahu tenggelamnya di arah barat, maghribun di arah barat. Nah, terbitnya dari masyrikun, dari arah timur. Nah, batas pertaubatan yang jangka panjang adalah hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Apabila matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Itu untuk yang tempo hari kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Dalam pertemuan kali ini kita masih berkutat dengan masalah taubat, tetapi hadis ini sedikit panjang dan justru tema taubat nanti ada di akhir pembahasan hadis yang lumayan panjang ini. Ini kalau di tempat lain kita bisa menjadi beberapa kali pertemuan karena angle atau tema yang disajikan dalam hadis ini beragam, Pak, beragam. Ada yang tentang fikih, tentang membasuh sepatu ketika berwudu. Ada kemudian mengurai tentang cinta, al-hub, atau rasa kasih sayang atau rasa cinta. Terus ada cerita Nabi SAW tentang adanya pintu yang sangat besar di arah barat yang diciptakan sejak Allah menciptakan bumi dan langit itu, dan pintu itu selalu terbuka. Ini akan kita titi satu persatu dan kita berupaya beberapa tema dalam hadis ini kita selesaikan. Nanti jam berapa, Pak, suruknya? Jam berapa nanti? Biar saya ada patokan kalau bicara kadang-kadang labas gitu. Jam pinten, Pak, nanti suruknya? 5.15 5.18 suruk 18 15. Nggih. Baik. Dibatasi nggih nanti kalau enggak, soalnya ini karena temanya panjang banyak, kita berupaya singkat-singkat. Kita masuk ke hadis yang ke-19. Wa an Zir bin Hubais. Zir bin Hubais ini berkata, Zir ini Ataitu Sofwan bin Asal. Zir bin Hubais ini seorang tabi'in, Pak. Ini agar kita petakan perjelas. Zir bin Hubais ini seorang tabi'in
Dia seorang penganut atau pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di masa setelah Rasul meninggal dunia, sehingga Rasul memiliki para sahabat atau murid Rasulullah atau sahabat itu, kembali kita ingatkan, adalah orang-orang yang masuk Islam di kala Nabi masih hidup dan sempat bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang beriman di kala Nabi masih hidup dan sempat bertemu dan belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sahabat. Ini sahabat. Nah, generasi sahabat setelah Rasul meninggal, generasi sahabat berjalan, di situ ada orang-orang yang masuk Islam, ada orang-orang yang beriman, entah berimannya sejak zaman Nabi dan tidak bertemu dengan Nabi, atau berimannya di zaman Nabi sudah meninggal dan belajar kepada para sahabat, para murid-murid Nabi. Ini tabi'in, pengikut. Tabi'in itu pengikut dinul Islam di masa setelah Rasulullah tiada. Nah, tabi'in ini berguru kepada para sahabat. Sahabat itu kriterianya tadi itu. Nah, nanti para sahabat sudah tidak ada, tabi'in ini punya murid-murid namanya tabi'ut tabi'in, para pengikutnya pengikut. Nah, Zir bin Hubais ini masuk kategori tabi'in karena Sofwan bin Asal ini adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa adegan ini yang akan kita bahas ini adalah dikala Rasul sudah meninggal, sehingga Sofwan bin Asal ini, Zir bin Hubais ini menggali ilmu agama dari salah seorang sahabat yang bernama siapa tadi? Sofwan bin Asal. Ataitu Sofwan bin Asal, aku datang kepada Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, as'aluhu anil mashi alal khafain, untuk menanyakan kepadanya tentang mengusap khuf, tentang mengusap khuf. Pak, khuf itu apapun yang membungkus kaki, sepatu boleh, kaos kaki boleh, bangkia atau sandal selop boleh, nggih. Khuf niku tentang mengusap khuf atau mengusap kaki, apa itu? Bungkus kaki, alas kaki. Faqala, maka Sofwan bin Asal ketika didatangi oleh Zir bin Hubais ini bertanya, ma ja'abika ya Zir, ada apa engkau datang wahai Zir? Itu ditanya gitu, lek wong Jawa Pak Saleh dibagekni niki Pak Yu. Nah, itu biasa orang datang dibagekni, gimana kabarnya? Ada apa? Gimana, ada sesuatu gitu. Nah, ini dibagekni dulu. Fakultu, maka aku berkata, kata Zir bin Hubais yang menceritakan ini, ibtigha al-ilm, aku ingin menuntut ilmu, aku ingin belajar kepada sampean. Ngomong, jadi orang belajar itu datang, Pak. Orang belajar itu datang. Ini sekaligus kita berikan pemaknaan ya. Jadi Zir bin Hubais ini datang kepada Sofwan bin Asal dalam rangka belajar ilmu. Jadi adabnya orang belajar itu mendatangi sumber ilmu. Diringin anom setiap Ahad pagi, sebulan 4 kali, setiap habis maghrib juga ada di situ digelar ilmu, majelis ilmu. Datang, bukan merasa karena punya uang banyak, punya rumah besar begitu, ingin belajar ilmu. Kalau mau kumpul sama orang-orang di masjid gengsi misalnya, karena status sosialnya tinggi, ngundang guru ke rumah seperti itu. Ngundang guru ke rumah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in itu, adab menuntut ilmu itu adalah mendatangi tempat ilmu itu diberikan. Ya kalau di sekolah ya datang ke sekolah begitu. Ini guys, satu pelajaran yang bisa kita ambil, datang. Kemudian faqala, kemudian setelah dinyatakan bahwa
Zir bin Hubais tadi datang maksudnya ingin menuntut ilmu, kemudian Sofwan bin Asal menimpali. Faqala, Sofwan bin Asal berkata, innal malaikata tada'u ajni hataha li talibil ilm ridon biha yatlub. Sesungguhnya para malaikat, wahai Zir, kalau kau datang ke sini untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya para malaikat, al-malaikata, ya, malaikat sedang meletakkan sayapnya dalam rangka menghormat di dalam majelis ilmu, dalam rangka ridho atau di dalam rangka senang terhadap kegiatan itu, terhadap ilmu yang dibahas. Berarti malaikat itu punya sayap. Malaikat punya sayap, dan apabila ada majelis ilmu seperti ini, para malaikat itu hadir dan meletakkan sayapnya, tidak untuk terbang, meletakkan sayapnya. Ada yang kemudian menjelaskan menaungi orang-orang yang sedang thalabul ilm karena ridho, karena senang dengan aktivitas thalabul ilmu itu, dan juga senang dengan ilmu syara' yang dibahas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya antara 2-3 kali. Bentuk aslinya itu Rasul gemetar, Rasul merasa gemetar, ya, gemetar itu bisa gentar dan lain sebagainya. Itu sayapnya malaikat Jibril itu 600, Pak, 600. Dan sayapnya ini memenuhi ufuk. Ufuk itu cakrawala langit ini. Karena lebarnya, karena banyaknya, sehingga tertutuplah ufuk ini, langit ini tertutup. Ini malaikat Jibril, satu malaikat gitu. Ini Rasul kemudian sangat gentar, sangat gemetar itu ketika malaikat Jibril kalau datang berupa manusia ratusan kali. Kadang datang berbentuk sahabat yang sangat tampan, kadang datang berbentuk orang asing yang tidak dikenal, yang jubahnya putih bersih, rambutnya hitam, kemudian tiba-tiba ikut hadir di majelis ilmu, di majelis taklim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang datang berbentuk orang Badui, orang Arab kampung, kadang-kadang seperti itu. Dan kalau yang berbentuk bukan aslinya ini, ya ratusan kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan. Maka hari ini, saat ini, insya Allah sesuai dengan informasi syara bahwa di setiap majlisul ilmu, di setiap kegiatan menuntut ilmu syara ini malaikat hadir, ya. Alhamdulillah, ini para malaikat hadir, ikut menyaksikan kita, ikut nimbrung di dalam kajian kita, dan yang pasti insya Allah bersolawat atau mendoakan para tholabul ilm, para pencari ilmu, insya Allah ta'ala.